Dan kita menjadi kampus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang mendapatkan medali bronze winner memang, tapi lawan kita menjadi pertarungan bebas karena kita di situ dilawan dengan BUMN, dengan lembaga dan kementerian, kemudian dengan pemerintah kota. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Akademia Pehaba. Hari ini kita dalam podcast Akademia Fiesta ada sedikit sesuatu yang istimewa di sini. Kenapa? Karena di UPT-BKP ada 2 penghargaan yang kita terima. Oke, di sini telah hadir Bapak Kemal sebagai Kepala UPT-BKP. Kita akan menanyakan terkait dengan penghargaan diterima oleh dari Anugerah Distrik-Ristek 2023 dan Anugerah Humas Indonesia. Oke, Bapak Kemal, apa kabar Pak? Kabar baik. Oke Pak, ini Pak, ini tiba-tiba kan kita dapat 2 penghargaan nih Pak. Nggak tiba-tiba. Ah, masa sih? Nggak tiba-tiba. Serius Pak? Nah, ada sesuatu yang tiba-tiba di dunia ini ya. Semuanya butuh proses ya. Dan kalau kemudian ini ada, ya itu adalah proses yang panjang yang sudah kita jalani. Bahkan sebelum Bu Siska bergabung di UPT Bahasa Kehumasan dan Penerbitan ini ya. Jadi itu adalah proses dari kerja keras, ketekunan, resiliensi, melewati berbagai macam kesulitan, penderitaan. Lebay nggak tuh? Tapi saya pikir enggak, karena memang ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh pasti kemudian hasil juga tidak berkhianat, kira-kira begitu. Ini Pak ada 2 penghargaan. Yang pertama dari Anugerah Dikti-Ristek. Itu kategori apa Pak ya tuh? Keduanya adalah kategori untuk majalah. Oh sama berarti Ya. kategorinya. Dan Anugerah Dikti-Ristek ini adalah yang kedua yang kita dapatkan. Jadi yang pertama ini yang agak besar ini Anugerah Humas Indonesia AHI ya, yang waktu itu penyerahannya dilakukan di Semarang sekitar bulan Oktober kalau nggak salah saya ya. Dan waktu itu tidak begitu banyak kategori yang diperlombakan di AHI itu. Ada beberapa kategori e-magazine, kemudian PPID, kemudian ada media sosial juga, dan kita menjadi kampus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang mendapatkan medali bronze winner memang, tapi lawan kita menjadi pertarungan bebas karena kita di situ dilawan dengan BUMN, dengan lembaga dan kementerian, kemudian dengan pemerintah kota. Jadi luar biasa, hanya Unimal satu-satunya perguruan tinggi, tidak ada UI, tidak ada ITB, tidak ada IPB yang mungkin lebih merajai di sektor misalnya penerbitan. Hanya ada Unimal yang kita berhasil mendapatkan 1 dari majalah. Dan yang kedua itu yang baru kita dapatkan kemarin di Anugerah Dikti-Ristek, terutama di Anugerah Humasnya, lagi-lagi di edisi majalah. Mungkin Faizul boleh ambil dulu majalah biar kita juga kasih lihat majalah mana yang kemudian dipertandingkan dan mendapatkan juaranya. Lagi-lagi edisi majalah Pak. Berarti UPT-BKP sudah pernah menerima sebelumnya? Sudah. Udah berapa kali Pak kira-kira? Sudah 3 kali berturut-turut. 3 kali? Dan untuk itu majalah ya. Berarti 3 tahun berturut-turut? 3 tahun berturut-turut, walaupun di tahun pertama kita dapat itu pengalaman pertama ya. Masih ada trial and error. Kita waktu itu majalah mendapatkan silver winner. Untuk majalah ya. Di tahun pertama itu juga laman kita dapat bronze winner. Kemudian di tahun lalu majalah mendapatkan gold winner pertama, dan tahun lalu juga insan humas terpopuler. Jadi saya juga terpilih sebagai insan humas. Jangan ketawa, ini serius. Jadi
Mungkin tahun depan saya ingin munculkan Bu Siska sebagai insan master populer. Bu Siska mana Pak ya? Bu Siska mana? Siska O. Ya. Karena dia dari segi penampilan itu menarik ya. Oh iya Pak. Dan harus punya TikTok tapi. Oke, nanti kita pikirkan itu. Nah, ini yang majalah yang kita akhirnya mendapatkan baik di AHI dan AHD. Memang di edisi ini luar biasa bagus. Bu Siska perasaan sudah bergabung di sini ya. Kita saya lihat dulu di Iya. Berarti Pak edisi yang ini Pak ya, yang di istilahnya untuk ikut dalam penghargaan tersebut ya di. Yes. Dan kita sekarang lagi produksi lagi 2 edisi. Kita mengejar untuk terbit, walaupun mungkin nanti terbit 2023, tapi masuk dalam edisi 2022. Iya. Ini kan ada English Corner-nya, terjemahin juga Siska Olivia ini. Oh, saya nggak kenal itu Pak, orangnya siapa. Lulusan Taiwan kalau nggak salah saya dengar. Ya itu saya dengar juga Pak seperti itu. Oke Pak, jadi waktu dalam penghargaan ini kita untuk ikut edisi BLU ya berarti ini ya? Edisi BLU, tapi kemarin ketika kita dipertandingkan kita masih dimasukkan sebagai subkategori Satker karena kita BLU-nya kan baru passing out di pertengahan, jadi mereka anggap belum sepenuhnya menjadi BLU. Alhamdulillah juga kita dipertandingkan, tapi yang perlu dilihat Satker itu adalah perguruan tinggi yang paling banyak, jadi mungkin sekitar dari 74 perguruan tinggi negeri kita yang non vokasi itu mungkin sekitar hampir 40 itu Satker, kan mungkin 40-an ya. Jadi kita bertanding di situ. Di tahun depan kita akan bertanding di BLU, mungkin ada sekitar 20-an yang di BLU. Tentu lebih dahsyat lagi ya. Kampus BLU itu kan rata-rata keuangannya luar biasa. Iya, oke. Keuangan kita di Unimal gimana, Bu Siska? Kan rektornya orang teknik ya? Saya bukan orang keuangan, Pak, masalahnya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat support keuangan yang cukup baik ya. Amin. Yes. Pak, ini berarti dalam 3 tahun berturut-turut selalu mendapatkan untuk kategori itu majalah, Pak ya? Unimal Magazine, Pak ya, nih ya. Dan itu juga dari Diktiristek juga dalam kategori majalah. Yeah. Oke, Pak, ini saya penasaran, Pak, dengan Unimal Magazine ini mulai kapan, Pak? Dibuat ya untuk yang program khusus Unimal Magazine ini. Unimal Magazine ini dimunculkan sejak saya menjadi kepala OPT. Jadi saya menjadi kepala OPT itu di 28 Desember 2018 ya, Pak Herman waktu itu dilantik 20 Desember ya. Seminggu setelah dia pulang dari pelantikan, dia langsung bilang, saya ingin Bapak jadi kepala OPT. Ya, waktu itu masih Subak tuh Mas. Saya bilang, saya mau, tapi tingkatkan level kelembagaannya. Waktu itu kemudian dibentuklah OPT, Kehumasan dan Hubungan Eksternal. Ya, jadi bahasanya, kenapa hubungan eksternal? Berarti hubungan kerjasama masuk bagian yang kita urusi juga. Nah, kemudian di perjalanannya OPT ini berubah karena ada beberapa OPT yang dilebur, misalnya OPT bahasa, ya, yang sebelumnya berdiri sendiri, kantoran di sini, kemudian OPT penerbitan Unimal Pers juga digabung. Jadi karena kemudian ada perubahan nomenklatur itu, akhirnya menjadilah OPT bahasa, kehumasan dan penerbitan. Dan Siska Olivia adalah salah satu leadernya di dalam PT ini. Enggak Pak, bukan mungkin juga leadernya, suatu Pak. saat akan menggantikan saya ya. Hah? Jangan harus siap. Jadi Pak, Unimal Magazine dari semenjak dibentuknya dari UPT BKP ini, berarti udah berapa tahun Pak ini ya terbitnya? Sudah, kalau ini kita sudah masuk ke edisi 10 ya. Edisi 10. Edisi 10 tahun 2023. 2023 akan ada 2 edisi lagi, 11 dan 12. Di edisi 12 nanti lebih banyak kumpulan opini ya dari beberapa dosen atau akademia dari Unimal yang mereka akan bicara bagaimana masa depan dari Unimal ini. Kan kita tahu juga masa Pak Herman Fitra sampai dengan 2026 ya. Apa yang atau di fase kedua dari Unimal ini di era BLU, apa yang akan dilakukan untuk memajukan
Unimal yang berbeda dari Unimal Satker. Oke, Pak. Jadi dalam setahun itu ada terbit 2 edisi ya selalu ya? Diupayakan 3 edisi. 3 edisi, Ya. oke. Per 6 bulan lah, berarti semester kita bilang ya? Semester, walaupun kadang-kadang itu kita nggak pakai penanggalan bulannya, tapi pakai edisinya. Oke. Jadi kalau misalnya edisi 10, berarti sejak saya menjadi kepala PT sudah 10 edisi ini terbit. Jadi waktu yang untuk untuk kita ikut anugerah Humas Indonesia dan juga untuk AHD ini, itu untuk edisi yang ke berapa Pak nih? Yang ini hanya satu aja berarti? satu aja, maksudnya di setiap perlombaan itu boleh, misalnya seperti AHD mereka bilang, bukan AHD, yang AHI, kita bisa mendaftarkan beberapa edisi. Cuman AHI itu kan dikelola oleh Perhumas dan setiap nomor yang diperlombakan itu ada biaya kontribusinya, ada biaya kontribusinya ya. Dan kita kan harus berhemat, nggak usah kita daftar banyak-banyak, satu aja kita daftar. Hemat pangkal. Hemat pangkal kaya, kan itu Iya. Kita. Jadi Pak, untuk penilaiannya tuh, ini yang Bapak tahu ya mungkin ya, plus juga penilaian dari juri, untuk dari setiap penghargaan ini apakah sama atau bagaimana? Yang saya tahu mereka selalu mendasarkan kepada 2. Satu adalah 3 malah ya. Yang pertama kualitas kertas. Oke. Yang kedua adalah pada desain. Yang ketiga adalah pada konten. Konten, oke. Nah, konten pun kemudian kalau yang di AHD mereka mencoba mencocokkan dengan tema MBKM ya, misalnya yang dipelopori oleh Nadiem Makarim itu ada tidak kemudian hal-hal yang berbau dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ternyata cukup banyak kegiatan ini baik yang dalam bentuk aktio maupun yang lainnya ya. Merdeka, kita bahkan punya rubrik Merdeka Belajar sendiri ini. Di edisi 10 judulnya Panggung Praktisi Mengajar di Festival Sastra. Jadi dunia ini waktu itu yang nulis Pak Ai Jufrida, sekarang dia sudah meninggalkan kita sudah menjadi komisioner Panwasli. Kita doakan semoga dia sukses di sana ya. Amin. Nah gitu Bu Sis. Berarti Pak ini bahkan sampai yang majalah itu juga harus kita kirimkan ke sana ya, karena sampai dicek juga jenis kertas ya. Jadi bahkan yang AHI itu sempat ketika kita kirim, nah yang teman kita yang mengirim ini sempat salah alamat, jadi retur kemudian pengiriman. Kemudian kita bilang dia masih nunggu, akhirnya kita kirim yang super kilat ya, super kilat khusus khawasul khawas, dan akhirnya sampai di meja redaksi bilang mau menilai, tiba-tiba sudah ambil majalah Unimalnya. Luar biasa, akhirnya dapatlah kita salah satu anugerahnya. Oke Pak, alhamdulillah sekali Pak ya. Ini Pak, jadi dari setiap majalah tuh semua kategori, seluruh dari konten dari majalah tuh dinilai dalam anugerah ini ya? Iya. Dari setiap majalah ini Pak, konten-konten apa saja Pak yang selalu ditampilkan Pak? Yang pertama selalu ada yang disebut dengan fokus utama. Oke. Nah itu memang, ntar harus dilempar ke bawah dulu nih. Fokus utama itu berarti adalah berita utama ya. Nah berita utama biasanya itu tercermin di dalam judul utama majalah di cover. Misalnya BLU, itu berarti tentang fokus utama kita tentang BLU. Kemudian yang kedua ada liputan pilihan. Nah liputan pilihan biasanya kita memberikan ruang exposure bagi unit-unit kerja, misalnya fakultas sudah kita gilir semua. Kemudian lembaga sudah ada, LPPM sudah kita ceritakan, dan di edisi 10 ini kita angkat tentang LP3M, ya. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang saat ini dipimpin oleh Pak Samsul. Ini orangnya nih, yang jenggotnya udah mulai memutih ya. Tanda tawadu, dia selalu pakai peci ini orangnya. Iya, Bapak juga pakai peci Pak. Iya, tapi kalau saya kan peci saya agak fashionable kan. Oh iya, oke boleh. Ini, ya fashionable kayak Bu Siska nih hari ini. Hari ini aja Pak, khusus hari ini aja. Serba purple ya, lipstiknya warna apa tuh, pink. Memang ya aja lah Pak. Memang teknik lagi naik daun kayak ulat bulu dia. Nah itu yang kita lihat dari
apa tadi pertanyaan? konten yang ada dalam majalah. Kontennya. Iya. Oke. Itu Pak apa saja Pak? Kan tadi kan ada yang fokus apa tadi? Liputan utama. Ini kan fokus utama, liputan pilihan, kemudian selalu ada Aktio. Aktio itu berita kecil ya. Aktio berita kecil. Berita kecil, kemudian ada Figura. Nah, apa beda Aktio sama Figura? Figura lebih menonjolkan foto-foto, namanya Figura ya. Figura. Nah, ini misalnya isu korupsi dalam orasi Menko Polhukam yang sekarang sudah menjadi cawapres kita. Jadi foto-foto yang menarik-menarik nih Pak Herman Unimal tekan kerjasama dengan Kemensos pakai baju adat Banjar ini. Wah, ada foto saya juga ini diskusi penerbitan buku. Ini ada pelantikan ASN baru ya. Ini ada dosen FEB. Oke, nanti satu hari someday somehow Bu Siska juga masuk di dalam ini. Oh ya, amin Pak, amin. Ini Pak ada juga kategori misalnya untuk wawancara si ya mungkin entah dosen, entah pasti mahasiswa. ada, selalu ada. Ada ruang namanya IREKA. Ya. IREKA itu terkait dengan penelitian-penelitian atau temuan-temuan yang dilakukan oleh dosen. Dosen kan selalu ada pekerjaan tentang penelitian. Dan itu harus kita angkat juga lah. Kalau nggak kita angkat, siapa lagi yang angkat? Ya? Terbenam di dalam, tenggelam di dasar samudra, kasihan. Semua itu kita angkat, jadi semuanya muncul di permukaan. Timbul Pak ya? Apa yang timbul biasanya? Apa khususnya? Itu disensor dikit. Pikirannya pasti ke sana. Di sini tidak hanya dosen, tetapi juga ada mahasiswa Pak ya, yang juga akan Ya, jadi semua kita angkat. Yang berprestasi, yang muda, yang ceria, yang bahagia. Pokoknya majalah ini mengusung tema good news is good news. Ya. Berita baik ya tetap berita baik. Selama ini kan pameo bukan pameo, aksioma di dalam pemerintahan bad news is good news. Berita jelek itu menjadi berita baik. Orang digigit anjing, that's not good news. That's not good news ya. Tapi kalau orang gigit anjing, nah itu baru jadi berita. Itu. Tapi kita insannya adalah bagaimana orang memelihara anjing dan tidak menyiksa anjing. Nah, itu bagian-bagian yang misalnya mungkin bisa muncul di majalah kampus. Ini, tapi kan apakah yang di dalam Unimal Magazine ini itu boleh nggak orang dari luar dari tim untuk memberikan apa gitu Pak tulisan? Boleh. Di sini kita ada ruang misalnya puisi, opini yang itu terbuka oleh siapapun. Oke. Iya, dan yang hebatnya Unimal ini walaupun nggaklah kaya-kaya kali Unimal ini, tapi kita memberikan honor misalnya untuk opini itu honornya lebih besar dari honor Serambi memberikan ke penulis. Ada cerpen juga di sini dan ada puisi. Puisi kita juga termasuk kita bayar agak lumayan, alhamdulillah lah bisa beli sekoteng atau beli nasi ayam geprek ya. Nggak bisa traktir sekampung ya, paling untuk 2-3 orang teman-teman di traktir bisa. Oke Pak, berarti di sini juga bisa mengirimkan baik itu berupa puisi, ya, opini, bahkan sampai cerpen juga Pak ya? Cerpen, ya. Itu selalu dibuka Pak setiap edisi? Setiap edisi kita akan terima, welcome, dan selalu setiap edisi kita tidak akan ambil yang tidak terpilih di edisi sebelumnya, jadi yang itu silakan mengirimkan kembali. Mengirimkan kembali ya? Ya. Oke. Ada nggak yang mungkin selama ini Pak, kan udah berapa tahun ya kita bilang ya? Udah 5 tahun nih? 5 tahun atau? Sudah 5 tahun mungkin ya. Oke, lebih kurang 5 tahun. Ada yang mungkin selalu rutin mengirimkan dari mahasiswa atau dosen mungkin selama ini? Enggak juga, jadi dosen kadang-kadang konsistensinya dalam menulis opini ini kurang terjaga ya. Saya padahal mengharap selalu ada edisi dosen, tapi alasan sibuk lah ya, alasan lagi disertasi. Saya juga lagi disertasi, tapi masih nulis artikel, masih nulis opini. Mungkin harus ditagih kali Pak ya? Kalau ditagih nggak cocok itu, terlalu memberikan privilege. Jadi kita selalu akan umumkan penerbitan itu di media sosial kita, di IG. Dan dari situ nanti
kita akan dapatkan karya-karya baru yang segar ya, seperti misalnya make up Bu Siska hari ini di make up oleh Bu Sri. Coba sini dulu biar kita lihat Bu Sri-nya mana. Jadi yang mau tampil di podcast ini juga harus didandani. Nggak bisa ujuk-ujuk muncul. Kita sudah bilang misalnya mau tampil di podcast hari ini harus pakai pakaian yang bersih, sudah mandi, sudah pakai sabun, ya, udah sikat gigi, tinggal make up di sini. Jadi semuanya segala hal harus tampil dengan bagus. Bu Sri sini dulu biar kita lihat siapa the man, the woman behind the make up. Behind the scene, Pak. Come on. Come on, sis. Waduh, cepat biar dilihat se-Indonesia nih. Siapa yang make up? Jadi kalau yang hadir ke sini misalnya kemarin Bang Usman Kamsong gitu ya, yang direktur informasi dan komunikasi publik. Tampil make up juga di sini. Nah, bisa dengan minyak muka tampil. Jadi tetap di make up juga, Pak ya? Harus. Oke, biar siapapun yang diundang, Pak ya? Siapapun. Kecuali dia memiliki alat make up sendiri dan dia tampil. Ya, ini kan kalau nggak bagus penampilannya itu memalukan. Jadi kita harus menjaga mutu dari setiap apa yang kita tampilkan di ruang publik. Oke. Pak, ini jadi untuk Unimal Magazine untuk edisi selanjutnya tuh juga akan dengan konten yang sama? Enggak, bukan konten, dengan rubrik yang sama. Oke, dengan rubrik yang sama. Tapi kontennya tentu akan berbeda-beda. Oke, untuk yang edisi ke depan ini kira-kira apa sih Pak yang akan menjadi topik utamanya? Topik wal hidayahnya Fajol apa Fajol ya? Tentang Pomda. Karena kemarin kita jadi tuan rumah Pomda. Oke. Dan kita cukup sukses sebagai penyelenggara dan juga prestasi. Mumpung jadi penyelenggara, ya kita bisa dongkrak prestasi. Bukan karena main mata, nggak mungkin. Misalnya seperti tenis kan pertandingan yang objektif ya. Dengan kerja keras, dengan dukungan supporter, akhirnya kita bisa jadi runner up. Dan ini untuk setiap edisi Pak, kira-kira berapa lama Pak ya tugas sampai yang produksinya? Ya sebenarnya kita inginkan dalam waktu 2 bulan selesai, tapi kadang-kadang molor. Karena edisi sekarang kita press dengan deadline yang lebih keras lagi, 1 bulan udah selesai. 1 bulan Pak ya? Iya, makanya kan Mbak Siska ada beberapa tanggung jawab itu kan, harus juga selesaikan. Jangan dibongkar Pak ya. Oke, dan ini di tahun 2024, di tahun depan itu juga kita akan tetap mengikuti dari anugerah yang seperti ini lagi Pak? Pasti dong. Targetnya kedua ini atau ada beberapa lagi? Target kita tentu kita perluas. Misalnya di tahun lalu kita dapat dua nomor ya. Itu hanya dari Humas, dari unit lain sayangnya belum ada yang mendapatkan hadiah ya. Kita menginginkan dari 6 nomor, paling tidak ada 3 nomor kita akan dapatkan. Laman yang pernah kita dapatkan, kita ingin dapatkan kembali. Media sosial, kita masih penasaran kenapa media sosial kita belum mendapatkan nomor ya. Oke. Apa kontennya kurang ceria atau kurang banyak, itu kita perlu lihat media sosial. Kemudian bagaimana menampilkan pesan-pesan dari pendidikan ya, dari Diktiristek itu yang juga harus muncul. Mungkin itu juga yang harus lebih banyak. Dan kadang juga media sosial kita ini harus lebih komunikatif, terutama di generasi Z ini, Gen Z ini. Jadi mereka harus menjadikan media sosial itu ruang percakapan yang produktif. Jangan no bullying ya, jangan bully-bully di situ. Silahkan share tentang prestasi. Jadi misal prestasi ini harus juga bertumbuh di mahasiswa. Saya pikir juga mahasiswa banyak juga prestasi dan kita angkat juga di media sosial kita ya. Iya, oke. Oh, berarti dari setiap dari anugerah ini kita selalu mendaftar untuk beberapa kategori Pak ya? Yes, tentu. Bahkan kemarin kita daftar semua ya. Daftar semua. Iya, betul. Iya, betul. Oke Pak, dari 2 penghargaan ini Pak, kita juga pengen tahu dari pendapat ya, mungkin pendapat dari Pak Rektor dan juga dari pimpinan-pimpinan lainnya. Terutama dari Pak Rektor, apresiasinya tinggi ya. Dia langsung buat
flyer tentang ucapan selamat tentang ini, dan mengharapkan bahwa di tahun depan kita akan mendapatkan lebih banyak lagi ya. Dan kita harap ini kan bagian untuk kemudian kalau humas itu bagian untuk mendongkrak citra ya, performan di media, di pemberitaan. Kita harapkan juga prestasi itu muncul di unit-unit lain juga, misalnya PD Dikti, kerjasama, riset-riset prioritas nasional, kemudian MBKM, Belmawa, ya, kegiatan kemahasiswaan. Ada kegiatan kita juga mahasiswa juga ada, tapi sayang sekali belum masuk sebagai bagian yang mendapatkan nomor dalam anugerah Diktiristek ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lah. Dan kira-kira nih Pak, untuk persiapan kita anugerah di tahun depan 2024 nih, kira-kira apa aja Pak yang harus kita persiapkan? Yang pertama harus kita siapkan niat kita harus bersih untuk bekerja. Ya oke, niat yang bersih. Kemudian kita harus wujudkan dalam karya-karya yang paripurna. Dan bagaimana karya paripurna itu bisa hadir? Salah satu adalah adanya teamwork yang bagus, yang bisa bekerja menjadi satu tim, menjadi satu komando. Dia mengaliri seperti di dalam darah vena kita menuju ke jantung dan dipompakan ke seluruh tubuh. Artinya apa? Sebuah kerja itu harus perlu ada sinergi, perlu ada koordinasi, ya, perlu ada komunikasi, perlu ada evaluasi. Misalnya kali ini kita terus melakukan evaluasi, ternyata lawan-lawan kita di kampus lain, misalnya insan rumah terpopuler kita tahun ini tidak dapat ya. Tapi kita lihat memang di kampus-kampus lain bagus-bagus, jadi kita harus belajar, lebih ide kita harus lebih kreatif lagi, harus lebih lucu lagi, harus ada lucunya. Misalnya daripada kita bersedih kan lebih bagus kita bergembira, kan gitu. Itu segala hal yang kita lakukan dengan memompa kegembiraan, dan kegembiraan akan melahirkan kegemilangan, saya pikir itu. Karena hal itu emang juga yang menarik dari viewernya Pak ya? Yes. Media sosial coba, kalau orang memang media sosial akan merespon apa saja, tapi rata-rata orang menonton media sosial itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih positif secara psikologis. Apa itu? Kegembiraan. Ya. Hidup ini kan juga perlu lucu juga kan, nggak serius melulu. Nah itu yang harus kita ingatkan. Oke Pak, target nih Pak ya, target. Karena kita dapat Unimal Magazine ini untuk penghargaan selama 3 tahun berturut-turut tuh. Target Bapak di tahun 2024 ini untuk kategori mana aja Pak ya? Saya mengharapkan di kategori laman saya, karena kita pernah menang ya. Laman itu kalau saya lihat harus ada perbaikan wajahnya. Dan kalau lihat bagaimana newbie, pendatang baru ISBI Aceh itu bisa langsung jadi juara 2. Sebelumnya ISBI belum pernah ada prestasi apapun di Diktiristek dan muncul. Kemudian saya pelajar, kenapa dia bisa menjadi juara 2? Secara pemberitaan mereka jauh lah. Kalau pemberitaan mungkin Unimal News itu tertinggi sedunia Indonesia ya. Tapi dia mengcombine ada beberapa program, misalnya podcastnya dia hosting di lamannya. Mungkin itu baru kita pelajari juga. Misalnya kayak podcast kita, kalau dia langsung diinjek ke Unimal ICID, mungkin pembacanya lebih luas dibandingkan dia separated di Unimal TV kan di luar. Lagi pula tidak ada kontestasi untuk podcast. Jadi mungkin kita bisa insert di situ sehingga orang bisa lihat tentang laman. Kemudian media sosial. Media sosial kita tahun depan harus lebih produktif, harus lebih kreatif, harus lebih cemiwi, ceria, gitu. Jadi harus bahagia gitu. Nggak bisa gaya-gaya arsitektur. Arsitektur juga banyak main-mainnya kan? Banyak main apa Pak? Maksudnya dia tidak seperti teknik sipil yang kaku. Arsitektur kan perlu improvisasi. Kami dengan seni Pak. Nah itu seni itu yang kemudian menghidupkan dunia. Oke Pak. Ini Pak ya, berarti kita target ke depan di tahun 2024 itu beberapa kategori juga akan dikejar Pak ya. Plus juga ada perbaikan dan evaluasi dari yang sebelumnya. Mungkin Pak ada sedikit Pak mungkin ucapan untuk yang tim Unimal Magazine Pak. Yes, saya sejak awal mempublikasikan
kerja ini saya pikir pertama saya dedikasikan semua penghargaan ini kepada tim di UPT Bahasa Kehumasan dan Penerbitan ya, terutama di tim majalah. Bu Siska bagian dari majalah dan kita akan bekerja keras untuk terus memperbaiki wajah dari majalah kita, dan yang paling penting kita tetap kompak. Memang kerja di UPT ini seperti kerja rodi, tidak mengenal waktu ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa bertahan lah. Dan kita harapkan ada apresiasi juga dari pimpinan tentang apa yang kita lakukan itu. Dan yang paling penting adalah Tuhan tidak tidur. Semua hal baik pasti akan mendapatkan dampak baik. Itu aja. Amin, amin Pak. Istilahnya segala usaha Pak ya. Yes. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak sudah hadir kembali di podcast Akademia Fiesta. Sama-sama. Oke, kaum Akademia, dan hari ini kita akan tutup dari podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.